apa-apa Pak ya. Jadi ini sekarang kita lagi di bengkel AGS Matic ya Pak ya. Iya. Ini kita bicara dengan Bapak Bapak Agus. Jadi sekarang ini kan aku ada masalah nih di Matic-nya nih ya kan. Matic-nya itu sempat sebenarnya cuman masalah kita mau ngecek torque converternya aja nih apakah berjalan dengan baik atau enggak ya, karena sempat tenaganya agak drop gitu ya Pak ya. Nanti coba kita ambil tes, kita coba rekam datanya, ada penyimpangan atau tidak gitu. Iya, jadi kita coba tes jalan dulu aja sekarang, iya. tes jalan ya. Enggak tuh yang Iya. baru selesai. Iya. Jadi datanya nanti saya sandingkan dengan dia sih. Baik. Fortuner juga ada sih. Nanti Itu yang- pas shiftingnya Bapak bisa berasa sendiri dia agak shiftingnya itu jeduk banget seperti per patah. Padahal kayaknya baru dicek sebenarnya bukan patah. Nah ini yang kita bingungin ini kenapa? Lagi apa? Lagi Nah, itu. ya kan? Satu kedua ya. Satu, kedua. Ada kebaca di sini kan? Oh ada, masuk Ada. data-datanya langsung kebaca semua di sini. Iya, jadi waktu dia dari gigi 1 masuk ke 2 shift shock. Ini sih nggak normal ya. Terus kalau Bapak gas, nah jadinya telat banget kan? Iya. Nah, Telat banget sih. Kalau di atasnya Pak Rit? kalau di atasnya justru enak Pak. Oh iya, gigi 4 ya. Gigi 4 karena udah last gearnya kan, jadi kita berasanya sih nggak ada masalah ya. Kayak normal Nafasnya biasa aja normal, ya. semua normal. Justru Nah malah cuman yang saya bawahnya. rasain adalah bawahnya aja. Nah, Dan kalau menurut prediksi dari saya sendiri sih ya torque converternya ya, kalau ya menurut ini saya gitu. kita main 1-2 aja. Coba lihat lagi, kasih bendera Mas. Kayaknya gasnya juga nggak sesuai, mesti agak dalam kan, throttle-nya gitu kan. Ngambilnya derajatnya ke dalam kan. Jadi Pak nanggung, posisi nanggung malah dia. Iya. Iya kan? Nanggung banget kan shiftingnya. Iya, ini sih nggak normal. Hah? Udah masuk satu. Masuk? Satu udah. Nah kalau di gas santai juga jadinya nggak enak ya, Pak Keluar ya? juga. Iya. Jadi- Shift shock-nya keluar juga. Satu kedua. Jadi ngelotnya lama tuh. Terus kita mau apa? Akselerasi normal malah dia Iya, jadi malah kita turun gitu. kita nggak bisa Nggak bawa nyaman. dengan normal, nggak nyaman gitu. Jadinya kalau kita gas agak dalam, dia langsung masuk spooling ya kan, Iya. busnya. Tapi kita gas dikit, dia nanggung gasnya nih, antara mau narik atau enggak gitu keadaannya. 2 Ya, dua, 2/3 udah. 3. Ini aku mau mainin DL. Tapi kalau yang kayak gini masalahnya, waduh, Gampang. itu kenapa tuh kalau kayak gitu tuh? Bisa dibilang Jadi- selip gak kalau kayak gitu? Jadi tadi saya mainnya di D. Di D. Kalau di kan? D nggak gitu berasa. Kalau di D kan jadi ini problemnya upshift dari 1 ke 2. Iya. Ya, nah saya mainin dari L, saya pindahin ke 2. Langsung dapat kan?
Jadi problemnya di 1-2-nya ini ya, Pak ya. Gigi 1 ke 2 si perpindahannya keras sekali, kasar gitu, hard. Ini bukan di 1 tapi mainnya di 2-duanya. Gitu. Di gaya motor agak kosong. Kemarin makanya saya nggak bisa turun Sentul nih, Pak. Iya. Jadi kemarin nih harusnya nih udah jadwalnya Rambo turun kan. Iya. Gara-gara Makanya saya liatin nggak ada di situ. Iya. Si Putih kemana nih? Jadi cuman gara-gara ini doang masalah kita 3 bagus ya? Bagus. kita cuman takutnya startnya jadi jelek, Pak. Gara-gara ngelot kan dia kan. Kita cari RPM tinggi ketinggian, RPM rendah dia nggak mau masuk gitu loh. Takutnya sih di situ doang gitu ya. Ini upshift dari gigi 1 ke 2-nya Iya. itu shocknya terlalu besar. Nah, shock terlalu besar ini bisa 2 alternatif. Bisa disebabkan oleh hydraulic control systemnya, HCS-nya. Ya. Bisa disebabkan clutch-nya itu engage-nya nggak kuat. Oh, gitu. Jadi kurang, kayak selip separuh-separuh sehingga ngebrake-nya nggak maksimal. Kalau torque converternya ini ada masalah? Torque converter nanti di gaya motor kita tes ya. Oke. Ini saya akan ngetes fungsi dari lock up clutch. Itu yaitu pertama kita tarik maksimal, transmisi posisi D, kemudian injek penuh. Saya akan ngegas secara maksimal. Nah, kemudian RPM penurunannya sampai di berapa ya. Tapi ini boleh dilakukan ya kurang lebih cuman berapa detik ya. Kalau enggak ya 1-2 kali lah. Kalau lebih dari 3 nanti lock up clutch-nya bisa bermasalah. Coba saya ulang lagi ya. Ini di rasanya sih di gigi bawahnya di 1 lock up-nya itu telat banget. Ini nggak apa-apa. Lanjut terus. Nggak apa-apa. Masih hidup. Oh. Jadi kalau ngecek torque converternya bagus atau enggak, ini kita injek handbrake yang maksimal, kemudian rem kaki kiri yang mentok kita pindahin ke D, langsung kita akselerasi full. Lambat naiknya. Lambat kan naiknya? Iya. Naiknya lambat ya, Pak ya? Iya. Berarti itu ada masalah. Itu. Kalau lihat angkanya tadi itu dia malah di hampir 2000 ya. Hampir 2000. Baru nge-load. Baru ada spooling. Iya. Nah, kalau sesuai standar itu biasanya dia di 1500 1800 dia udah harus ada isi. Tadi kalau begitu lebih dari 2000 kan baru bisa spin nih mobilnya. Betul, ini di bawahnya nggak terjadi. Dan naiknya RPM pun sangat lambat ya, Pak ya. Biasanya nggak selama itu soalnya. Jadi delaynya itu lambat ininya. Jadi kalau itu permasalahannya di mana tuh kalau dua gitu? Ya? Ada 2 Bisa dari lock up-nya sendiri. Iya. Bisa dari kemarin yang clutch yang udah baru itu. Nempelnya engage-nya masih kurang maksimal. Oh gitu. Jadi kayak setengah kopling gitu. Oh jadi gitu. Gesekannya terjadi di situ. Setelah dibuka sih baru ketahuan. Setelah dibuka baru ketahuan. Oke, baik. Kembali lagi bersama Rambo. Nah, jadi sekarang nih kita udah tes nih tadi, Pak ya.
Jadi yang Bapak tes kendalanya tuh di rambu itu apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Jadi kalau kita tes jalan tadi, gejala yang timbul adalah shift perubahan gigi satu keduanya itu Iya. terasa nyentak sekali ya. Nyentak sekali. Jadi upshiftnya itu terasa keras sekali. Kemudian kita coba lihat tes lockup clutch-nya, kerja dari konverternya gimana. Nah tadi kita coba tes di lockup clutch-nya, titik range RPM-nya tinggi sekali ya. Tinggi. Tapi kalau untuk shift 1 ke 2 kan nyentak. Kalau untuk 3 ke 4 gimana tuh? 3 ke 4 ada juga, cuman nggak sekasar di 1-2 ya. Jadi antara gigi 1-2 si valve, kemudian 2-3 si valve itu dua komponen yang ibarat tangga itu dia nyatu. Nah begitu kalau masuk di 3 ke 4-nya itu udah pindah planetary gear. Jadi antara 2 ke 3 itu satu planetary gear. Nah, jadi kalau kemarin yang saya tes itu kan saya malah memprediksi kalau torque converternya bermasalah. Karena yang saya bawa itu tenaganya tuh dia nggak mau supply powernya dari mesin ke matic. Karena kalau di gas itu dia suka agak ngempos dikit dia baru nendang. Baru ada. Kayak kopling ketahan. Nah, jadi itu penyebabnya tuh ada apakah di torque converter atau di shiftingnya itu antara perpindahan 1 ke 2-nya itu atau gimana tuh? Jadi kalau kita lakukan tadi, yang jelas datanya belum kita compare, belum komparasi dengan mobil yang normal. Kemudian kalau kita lihat di torque converter tadi udah kita coba, memang ada perubahan RPM-nya ya. RPM-nya. Jadi kalau misalnya konverter yang kuat yang bagus, biasanya kalau kita tes clutch point-nya tadi, itu harusnya dengan power mesinnya besar, harusnya RPM-nya direndah malahan. Jadi dan dia pas kita tes itu RPM-nya tuh naiknya lambat. Jadi dia masuk di 2000 itu baru ada ada pressure yang berasa di mobil itu baru berasa. Tapi begitu di bawah itu nyaris tidak ada clutch-nya, engine-nya itu kayak kosong aja seret gitu kan. Makanya yang saya rasain juga ketika beberapa kali kemarin saya bawa itu kalau digas suka nyangkut giginya. Nah, pertanyaan saya apakah itu termasuk selip atau bukan? Kayak setengah kopling ya. Setengah kopling. Iya, jadi clutch baru, kopling yang baru. Iya. Itu kan kadang-kadang belum engage-nya, kasarnya itu belum nempelnya belum maksimal. Itu bisa kejadiannya begitu. Jadi gara-gara memang clutch-nya belum nempel secara maksimal. Betul. Dan untuk nempel secara maksimal itu biasanya kita lakukan ini di plate-nya kita coba periksa. Di plate-nya. Jadi kan ada kopling, ada besi, ada clutch and plate kan. Nah plate-nya itu apakah permukaannya licin juga, itu satu. Nah kemudian kita coba ukur gapnya, jarak dari jarak bebasnya ini berapa gitu. Nah ini yang harus dipastikan supaya waktu pressure dari konverter masuk, kemudian menggerakkan pistonnya, itu ngeremnya benar-benar maksimal gitu. Jadi benar-benar harus diperhatiin tuh jaraknya. Iya, thickness-nya itu ada jaraknya. Nggak boleh terlalu rapat, nggak boleh terlalu longgar. Jadi dipasin aja speknya, kan ada minimal maksimalnya lah. Jadi tadi Bapak kan sudah melakukan pengetesan melalui Scanner juga. Scanner di rambu. Mungkin untuk lebih jelasnya itu ya ketika ada waktu bisa langsung dicek ya, dalamnya. Jadi ini saya coba lihat data realnya, real datanya. Nah kalau real data nanti dilihat ada nggak penyimpangannya. Nah kalau sudah dilihat ini misalnya ada penyimpangan berapa persen, nah tinggal dibuktikan di mekanikalnya gimana. Oke, kalau gitu baik. Gitu, Jadi ya. sekarang kita
tunggu hasil dari pengecekan di realnya dulu. Iya. Jadi nanti baru dikabarin nanti. Oke. Terima kasih Pak Agus. Jadi Rambo di sini nih dikenalin sama Family Man. Family Man nih Avanza-nya lagi diperbaiki, di overhaul ya Pak ya? Matic-nya udah. Matic-nya Sekarang udah. kita tinggal sinkronisasi antara itu apa? Pakai apa sih namanya? Standalone-nya. Oh, standalone antara Iya, Matic-nya dengan standalone-nya betul. yang Avanza itu. Jadi Iya. standalone ini kita belum dapat connect Buat terutama di sinkronisasi. throttle-nya ya. Di throttle-nya. Di throttle-nya ini belum ketemu yang garis titiknya yang pas. Tapi Gitu. Matic-nya dia nggak ada masalah apa-apa berarti ya? Lagi awal selip. Lagi awal slip. Ah, ah. Sekarang udah oke tuh ya. Matic-nya udah oke, tapi belum ketemu tenaganya yang paling maksimal. Karena dia di data sama di lock up-nya nggak mau bekerja. Soalnya Avanza-nya tuh kenceng banget deh Pak. Wah, iyalah. Kenceng banget ya. Enak sekali. Ini Iya, lagi di Bapak, tes kita. Menurut Bapak ini itu Avanza tenaganya gimana tuh? Wah, gila. Udah luar Dia biasa. rasanya kayak bawa sedan. Sedan. Salam buat Family Man. Oke. Berarti sekarang kita mau coba cek torkon yang Yang lama, yang yang lama, aslinya. Oh, yang asli mobil. bawaannya si Fortuner ini. Kita pengen cek ada masalah atau enggak dan dengan cara dibersihin. Ya, cuci dulu dalamnya. Nanti kita liatin. Ya, oke. Nanti baru kita cari tahu lagi hasil selanjutnya kayak gimana buat si Rambo ini. Oke, terima kasih banyak ya Pak Agus ya. Oke, thank you. Oke.